Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saad Sagi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang evaluasi dan peningkatan tata kelola manajemen layanan dan keamanan informasi dalam sistem informasi organisasi. Teknologi informasi telah menjarah ke berbagai sektor kehidupan kita, bahkan salah satunya pendidikan. Melalui teknologi, kegiatan akademik menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, pengelolaan yang kurang baik dapat menjadikan teknologi sebagai pedang bermata dua. Sebagai contohnya, studi kasus kali ini mengenai Universitas PB Slamet yang merupakan institut pendidikan berbasis teknologi dengan lebih dari 10.000 mahasiswa aktif, 500 dosen, serta tenaga pendidikan. Universitas PB Goreng mengandalkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pendidikan kepada mahasiswa, dosen, serta pihak terkait lainnya. Teknologi yang digunakan ada dua, yaitu LMS yang untuk membantu kegiatan belajar mengajar secara daring, SIA untuk membantu mengelola data mahasiswa, dosen, dan administrasi akademik. Terdapat banyak keluhan mengenai sering terjadinya downtime di bagian LMS, dan permasalahan ini menjadi lebih besar ketika adanya pelaporan gangguan yang membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, email universitas dapat menyebabkan kebocoran data mahasiswa. Oke, berdasarkan permasalahan di atas, di sini saya ingin menggunakan framework indeks kami untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Domain-domain yang dapat digunakan yang pertama adalah domain strategi. Melalui domain ini dapat dapat dirumuskan ulang kebijakan keamanan informasi yang akan menjadi SOP dalam menangani insiden keamanan. Yang kedua adalah domain pengelolaan risiko dan kepatuhan. Melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi risiko dan pilihan risiko, dapat didapatkan risiko-risiko yang dapat menjadi ancaman terhadap Universitas Bebek Goreng Slamet. Yang berikutnya adalah domain layanan dan dukungan pelanggan. Melalui domain ini dapat diidentifikasi tentang pusat layanan yang terpadu untuk menerapkan mekanisme pelaporan insiden yang efisien sehingga meningkatkan waktu respon ketika terjadi insiden risiko keamanan. Melalui domain keamanan informasi dapat diidentifikasi mengenai kebijakan keamanan informasi yang diterapkan di Universitas Bebek Goreng Slamet. Melalui domain ini dapat membantu dalam menambahkan lapisan keamanan, melakukan enkripsi data, dan menerapkan mekanisme deteksi dini dengan tujuan untuk meningkatkan pelindungan terhadap informasi yang dimiliki perusahaan. Domain manajemen performa dan kapasitas melalui domain ini dapat diidentifikasi kebutuhan TI yang operasional untuk mendukung kebutuhan operasional dari Universitas Bebek Goreng Slamet. Domain manajemen pembaruan dan perbaikan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan sistem yang terjadi. Nah, langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk Universitas Bebek Goreng Slamet adalah yang pertama, merumuskan ulang kebijakan keamanan informasi yang dapat berupa framework yang akan menjadi panduan seluruh instansi yang ada di dalam Universitas Bebek Goreng Slamet serta menerapkan aturan khusus mengenai akun email universitas seperti untuk akun email tersebut hanya digunakan untuk akses layanan akademik. Nah, hal ini dapat menghindari adanya phishing. Nah, melalui kebijakan yang di atas dapat dilakukan penilaian risiko sehingga di situ dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menjadi ancaman untuk Universitas Bebek Goreng Slamet. Melalui penilaian risiko tersebut dapat dirumuskan langkah mitigasinya dan dapat dilakukan peningkatan kualitas keamanan dan layanan TI di Universitas Bebek Goreng Slamet. Yang berikutnya adalah dengan membuat instansi khusus TI untuk melakukan, mengawasi, menangani, dan melakukan penilaian layanan TI secara berkala. Dengan ini, Universitas Bebek Goreng Slamet dapat selalu penilaian secara berkala sehingga dapat menghindari risiko-risiko yang mungkin semakin berkembang. Selanjutnya adalah melalui instansi khusus yang pada nomor 3 adalah membuat pusat layanan yang selalu siap selama 24 jam untuk menerapkan mekanisme pelaporan yang efisien, sehingga instansi dapat secara sigap untuk menangani insiden yang timbul. Yang kelima adalah meningkatkan lapisan keamanan dengan menerapkan autentikasi berbasis airbag.
Nah, hal ini dapat menghindari jika terjadi hacking terhadap akun mahasiswa, sehingga untuk menghindari adanya akses kepada ini akun yang lebih tinggi, sehingga data yang dicuri mungkin tidak secara keseluruhan. Melakukan enkripsi data dan mekanisme deteksi dini untuk mendeteksi adanya insiden yang masuk ke dalam sistem. Identifikasi dini infrastruktur yang digunakan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang terkait dengan keandalan sistem. Nah, di sini masalah keandalan sistemnya adalah terjadinya downtime ketika 10.000 mahasiswa, 500 dosen, dan pihak terkait mengakses LMS dan SIA tersebut. Nah, dengan mengidentifikasi dini infrastruktur, kita dapat menghitung infrastruktur yang kita butuhkan itu yang seperti apa. Melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait seperti mahasiswa, dosen, dan staf mengenai keamanan informasi dan mekanisme sistem dalam Universitas Bebek Goreng Slamet. Nah, sosialisasi ini dapat berupa seperti aturan-aturan atau kebijakan yang berlaku atau mengenai hal-hal yang dapat mengancam keamanan akun Anda. Begitu. Nah, rekomendasi yang diberikan adalah dengan yang pertama, tentu saja membuat instansi khusus untuk mengawasi, dan melakukan penilaian mengenai layanan TI. Instansi khusus ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TI berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Menggunakan layanan cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan redundansi data. Dengan mengadopsi layanan cloud, memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi yang lebih fleksibel. Menerapkan sistem RBAC untuk memonitoring keamanan secara aktif, untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan secara real-time. Jadi kesimpulannya, BB Goreng Slamet adalah sebuah institusi yang berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan layanan akademik, dengan aktivitas akademik. Namun terjadi permasalahan seperti downtime, layanan pelaporan yang lama, dan kebocoran data. Untuk mengidentifikasi akar masalah tersebut, kita menggunakan framework Kami yang domainnya sudah disebutkan di atas, yang berupa strategi, manajemen risiko kepatuhan, dan keamanan informasi, manajemen performa kapasitas, dan manajemen perubahan. Nah, berdasarkan domain-domain tersebut, melalui penilaian domain tersebut, didapatkan rekomendasi berupa membentuk instansi khusus untuk pengelolaan TI, menggunakan layanan berbasis cloud, dan mengoptimalkan strategi keamanan informasi, melakukan perencanaan manajemen perubahan, dan melakukan perencanaan manajemen perubahan yang matang. Mengembangkan strategi manajemen risiko dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih baik. Melalui implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas layanan TI di Universitas Bebek Goreng Slamet dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, sistem yang ada tidak hanya mampu mendukung proses pembelajaran dan administrasi serta yang efisien, tetapi juga mampu menghadapi tantangan dan risiko di masa depan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.